Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ini pemirsa Anda Abdul Muiz Seroji, Ketua PCI ISNU Kabupaten Cirebon, dan juga ada Wakil Sekretaris PCI ISNU Kabupaten Cirebon, ada Ahmad Hidayat. Biasa saya memanggilnya dengan Kang Dayat. Kang Muiz, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, apakah hal ini kan muncul kembali, meletup kembali pasca Indramayu Barat ya disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi daerah ataupun menjadi Kabupaten Indramayu Barat ya, atau Inbar. Nah, ini berkaitan dengan ini kan tentunya akan merembet ke Provinsi Cirebon nih. Nah, ini apakah sudah dikaji secara matang dari hasil obrolan, diskusi-diskusi ringan, atau gimana sih gitu Kamu oleh PCI ISNU Kabupaten Cirebon? Iya, jadi pertama kita melihatnya begini, bahwa gagasan Provinsi Cirebon dengan disahkannya atau dengan ditandatanganinya Kabupaten Cirebon menjadi 2 wilayah otonomi, ada otonomi daerah baru, itu paling tidak menjadi satu langkah tangga untuk lebih naik mendekati kepada bagaimana proses dalam peraturan perundang-undangan itu akan lebih cepat lagi untuk mencapai Cirebon Provinsi. Karena apa? Karena paling tidak negosiasinya akan negosiasi politik, kultur, dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah untuk mencapai ini. Karena kan ada banyak persyaratan-persyaratan untuk mencapai sebuah Cirebon Provinsi, dan itu salah satunya ada beberapa daerah otonomi ya, daerah-daerah otonomi. Jadi ketika misalnya harus persyaratannya minimalnya ada 5 kabupaten, maka paling tidak Indramayu Barat itu menjadi salah satu langkah yang mempermudah untuk mencapai terciptanya 5 kabupaten yang menyatu dalam satu buah provinsi tadi. Saya kira itu di antaranya. Berkaitan dengan kajian gitu? Jadi Ikatan ISNU ya. Jadi selama ini sebenarnya ISNU begini. Pertama, kita belum fokus betul, apa keuntungan dan apa kerugian ketika kita menjadi Cirebon Provinsi gitu. Tetapi kita lebih mengarah kepada potensi-potensi, kita mengkaji potensi suasana penataan wilayah yang sekiranya itu bisa menjadi mempermudah dan memang tidak akan menjadi madorot ketika gagasan Provinsi Cirebon itu benar-benar menjadi terwujud. Nah, ini yang kita kaji itu. Jadi kita mengkaji beberapa potensi-potensi yang ada, potensi ekonominya, potensi potensi di bidang di bidang ekonomi, pendidikan, kultur, budaya, dan seterusnya. Itu kita kaji betul. Nah, dalam kajian tata ruang atau dalam kajian tata ruang kita gitu. Nah, itu yang kemudian saya kira menjadi data awal ketika kita bisa menyimpulkan ini sangat mungkin menjadi Cirebon Provinsi atau tidak gitu. Karena bagaimanapun juga saya juga ketika melihat pada konteks Cirebonnya, karena ini kan kalau provinsi kan harus ada beberapa kabupaten. Tapi saya melihat misalnya hanya Kabupaten Cirebonnya, saya gelisah dengan gagasan gagasan Provinsi Cirebon gitu. Ada kegelisahan saya. Pertama soal mentalitas pejabat misalnya. Mentalitas pejabat Kabupaten Cirebon itu luar biasa. Kalau saya kritik itu mencoba untuk membuat suatu program-program itu tidak pernah dengan matang gitu. Dan itu hanya sekedar rutinitas yang sehingga kewajiban lah ya. Sehingga benar-benar memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, baik sosial, politik, ekonomi misalnya. Itu sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat, dan itu yang saya kira menjadi kekhawatiran, sehingga ketika Provinsi Cirebon jadi justru uang itu atau uang negara bukan tersalurkan dengan baik, malah justru hanya dibuang percuma saja gitu. Kalau mentalitas pejabatnya seperti ini. Baik. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten yang lain, saya kira saya belum menemukan itu ya, dan sangat luar biasa. Baik, kembali saya ke Kang Dayat. Kang Dayat, ini kan biasanya
diskursus berkaitan dengan Provinsi Cirebon ini muncul ini saat jelang pilkada. Pokoknya pesta demokrasi lah, baik itu pilkada maupun pemilu legislatif. Biasanya ini dimunculkan kembali untuk menarik pemilih, untuk menarik masyarakat kota dan Kabupaten Cirebon. Biasanya seperti itu ya. Ini muncul gitu ya pasca Indramayu Barat disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan adanya kabupaten baru, dan tadi kamu menyebutkan ini tentu akan memantik kembali tentang Provinsi Cirebon. Pendapat Anda, ini biasanya muncul saat jelang pesta demokrasi gitu, diskursus Provinsi Cirebon ini? Saya rasa tidak begitu juga. Dulu Kang Sabonedin Alwi itu ngomongin tentang Provinsi Cirebon tidak menjelang pilkada atau apapun. Hari ini Indramayu disahkan juga masih sangat jauh. Atau baru selesai pilkada di Indramayu. Artinya bisa jadi kemungkinan tahun depan tiba-tiba Kabupaten Cirebon Timur itu disetujui di provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat. Itu pun kalau bupatinya merestui atau menyetujui juga. Untuk provinsi Cirebon itu tidak harus menunggu ngomongin momentum pilkada atau momentum politik ya. Kita suarakan terus biar terwujud Provinsi Cirebon ini. Tapi tadi Kang Muiz menyampaikan agak kepesimisan melihat mental pejabat Kabupaten misalnya. Cirebon. Oke. Saya rasa yang perlu dibenahi Apa gitu? itu adalah mental pejabat dahulu, pejabat di lingkungan Kabupaten Cirebon dulu. Kalau Provinsi Cirebon terwujud, kemudian masa di ibu kota provinsinya mental pejabatnya seperti Kang Muiz sampaikan, ya ini sangat mudarat juga nantinya kan. Jangan sampai terjadi Provinsi Cirebon, kemudian malah tidak bagus untuk menjadi masyarakat di lingkungan Cirebon sendiri. Oke. Kang Muiz, sebetulnya tentang Kabupaten Indramayu Barat ini kan efeknya pastinya ke Provinsi Cirebon yang sedang kita obrolkan ini, diskursus ini muncul kembali. Nah, tanggapan ISNU Kabupaten Cirebon sendiri berkaitan dengan Provinsi Cirebon selama ini, apakah ada sikapnya itu seperti apa sih gitu Kang Muiz? Jadi pernah juga sebenarnya isu itu diminta oleh Ketua Komisi 10 ya DPR RI, yang kemudian juga Wakil Ketua Wakil Ketua DPD RI itu meminta agar ISNU Kabupaten Cirebon menjadi salah satu inisiator dalam menggagas soal atau menggerakkan soal rencana Cirebon Provinsi ini dengan pendekatan kajian wilayah gitu. Dan itu saya kira kami sangat mengapresiasi apa yang sampaikan, apa yang diinginkan oleh teman-teman di DPR RI gitu ya. Nah, itu saya sangat mengapresiasi dan kita ingin mengkaji betul keseriusan bahwa kita tidak ingin Cirebon Provinsi itu hanya sebatas gagah-gagahan aja. Tetapi kalau misalnya benar data-data yang kita miliki dan potensinya memang sangat bermanfaat sekali, mengapa tidak gitu untuk bisa mewujudkan provinsi Cirebon. Tapi kalau misalnya dari data-data yang kita temukan, kajian-kajian yang kita temukan itu justru akan memperburuk terhadap kesejahteraan masyarakat, nah ini saya kira sangat berbahaya sekali. Dan salah satu unsur penting tadi, kita kan sudah kajian potensi-potensinya ini. Artinya di Kabupaten Cirebon potensi yang kita miliki itu ada titik-titik yang menurut kita itu ini mampu untuk bisa dikembangkan dalam setiap program apapun di pemerintah, berdampak kepada kesejahteraan sosial, bukan hanya kepada bangunan infrastruktur saja, tetapi juga soal yang lain bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan itu persyaratan itu sudah data-data itu sudah kami miliki, yang kemudian tapi bukan hanya itu ya untuk menuju Cirebon Provinsi, tetapi juga soal SDM, soal sumber daya manusianya. Nah, disinilah yang kemudian menurut saya kalau kita mau serius untuk menuju Cirebon Provinsi, ya
bagaimana dengan SDM kita gitu. Karena SDM kita terutama di pemerintahan, seperti yang saya katakan tadi, itu masyarakatnya serius, merekanya yang nggak serius, itu yang paling repot itu. Serius untuk menyejahterakan, kalau pemerintahnya nggak serius menyejahterakan. Dan ini catatan itu tersendiri bagi ISNU gitu kan? Iya, itu catatan penting bagi ISNU. Karena banyak sekali menurut saya jadi program-program yang justru terkesan menghambur-hamburkan uang saja itu. Menghambur-hamburkan uang, membuang uang percuma tanpa ada dampak positif apapun di tengah masyarakat. Baik. Itu kekhawatirannya begitu gitu kamu. Oke, Tandu kamu, saya kembali ke Kang Dayat nih. Kang Dayat, Anda itu begitu optimis gitu ya. Tadi Anda dari awal ini begitu bersemangat berbicara tentang Provinsi Cirebon ya. Menurut Anda juga sebagai seorang ini ya, bergerak di bidang usaha juga ya. Menurut Anda potensi apa sih yang dimiliki baik oleh Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon sendiri, Kuningan berkaitan, Majalengka berkaitan dengan jika nanti Provinsi Cirebon itu betul-betul terwujud? Apa menurut Anda yang menjadi kebanggaan? Tapi tahan dulu nih, Kang Dayat dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi.